Tetes ngeten nggih kula warai nggih, cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, orang nganggo alat. Kalau balen malih nggih, logika itu nganggo natijah, kesimpulan, orang nganggo napa? Alat. Ya tak baleni malih, itu paling sulit dalam ilmu Quran. Jadi apa? Kalam ini nisbatnya ke siapa? Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sekarang bagi Allah ada enggak sesuatu yang gaib? Enggak ada kan? La ya'zubu anhu misqalu dzarrah. Semuanya terlihat oleh Allah. Tapi Allah membahasakan surga dan neraka gaib. Bin nisbat lil mukhatab. Apa bin nisbat? Karena mukhatab enggak tahu surga neraka sehingga dibahasakan gaib. Tapi ada hal-hal yang dinisbatkan ke Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Ya caranya piye yo ngaji. Saiki wong ora tau ngaji ngene terus pelang-pelang mulang tafsir terus piye karepe. Ya mau misalnya Ruhin muni Gus kula di dhuwit. Tugale kok ngene lho. Orang tercantik di Afrika iso kok bayang ayune wis piro. Kowe delok ora janggal. Ayune nang ndi? Tugale artis Indonesia ayu terus dhuwit wong mau Uzbek sing Joko kebab ora usah sing artis sing nopo? Tuntas lho kira-kira. Enggak kira-kira ya tuntas lho. Tuntas. Padahal ini berarti ngeduning ini penjaga kebab melawan artis. Nah, tapi ora level kan tadi. Diarani ayu bin nisbat ning Indonesia. Ini penting untuk. Maka ketika Bani Israel dipuji Allah wa anni faddaltukum alal alamin alami zamanihi. Maknanya orang Israel orang terbaik di eranya dan saat baik. Bukan berarti mengalahkan kita sampai sekarang. Sekarang tentu yang baik adalah kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Karena semua kalam itu ditahmilkan sesuai eranya. Kenapa? Sesuai eranya. Paham ya jelas ya. Dan itu susah. Karena tadi ada yang kaitannya mutakalim, mukhotob dan muktadul hal. Ya kira usah takok carane piye? Carane ngalim. Carane ngalim sregep terus dipilih pangeran. Kare-kare ngerayu pangeran iku milih kuwe dadi wong alim. Iku mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah menghendaki dia baik pasti ditakdir alim. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah kalau ora ditakdir baik ya usah ngono. Masalah to masalah to. Senengane kok nuduh wong liya ora usah ngono biasa wae napa. Mun kula terusno. Islau hal yauma bima kuntum takfurun. Ini yang ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Sing ngendikan Allah berarti kafir menurut Allah. Kalau orang itu kafir-kafir betul menurut hukum Allah, pasti dia masuk neraka. Tapi kalau kafir menurut subjektivitas masing-masing, maka tidak ada kepastian. Kayak misalnya kelompok tertentu mengkafirkan kelompok tertentu, itu tidak punya akibat apa-apa. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma yang dalam iki dino nakhtimu. Ngelak kita. Ngelak itu apa? Apa kan? Ngunci apa? Cara Jawa ngelak apa? Apa? Bahasa Jawa. Kiye kuno nak mana nih ngelak. Matri. Ya matri ingsun sak uni-unimu. Pokoke manane iku disegel terus ra iso dibuka. Lah nak segel saiki kan logo apa? Plastik. Oh itu bener-bener segel sing apa? Gak iso dibuka. Dikunci napa dilak. Mbok dilas. Wis pokoke bangsa ngene. Al yauma ing dalam iki dina nakhtimu apa kan? Mengelak ingsun, matri ingsun, nutup ingsun ala afahim ing atase cangkem-cangkeme kufar. Ail kufar itu tegese pira-pira wong kafir. Liqaulihim krana pengucape kufar wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wallahi demi Allah rabbina do pengiran kita ma kunna ora ana kita musyrikin musyrik kafir. Dadi wong kafir bodoni ora ning donya tok, ketemu pengiran kowe musyrik, mboten musyrik. Wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Dadi bodonine sampe ning akhirat, oh. Keren. Sampai pengiran terus cangkeme dikunci. Sing ngomong fisike apa anggota tu berarti cangkem bodoni iku ora ngarepe KPK tok nganti tok pangeran ngono iki napa ijek napa bodoni dadi hebat lesan ku prestasine hebat dadi nganti ngarepe pangeran iku cek bodoni muni apa wallahi rabbina ma kunna musyrikin ya Allah kita ini cek wani sumpah wallahi ya Allah demi Allah kita ndak musyrik wallahi kita ndak musyrik enak pangeran duka terus apa al yauma nakhtimu ala afwahim terus mulut-mulut ka dikunci wa tukallimu lana lan matur nak ing kita
Waktu kali mulan ngomong itu matur nang kita apa aitihim tangan-tangan kufar wa tasyadu lan nyekseni apa arjulum sikil-sikile kufar wa ghiruha lan yane kabeh nyekseni bima kana apa wae kanu kang ana sapa ngake yaksibuna tau nglakoni sapa ngake. Kemudian ketika lisan terkunci yang matur Allah itu tangan pernah dipakai maksiat bilang, kaki pernah dipakai maksiat bilang, dan semua anggota tubuh yang pernah dipakai maksiat juga bilang. Ini jenenge apa? Watu kalimuna aitihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan mengkoti saben-saben anggota iku yan tiku iku ngucap apa kul udwin bima lan perkara. Saudara kang lumaku apa ma minhu sanging kul udwin. To saudara kang terjadi apa ma minhu sanging kul udwin. Jadi setiap anggota tubuh kita akan melaporkan apa yang pernah kita lakukan. Mulai alat kelamin yang pernah zina, mulai perut yang menampung makanan haram, mulai hati sing penggaweane druwengki gedeng wong Islam. Ati gedeng kiai, gedeng santri, gedeng wong Islam, wae iku kuwabeh sampeyan dihisab. Wis kuwabeh akan melaporkan apa yang pernah diperbuat. Jinapa faqulu udwin yantiku bima saudara minhu. Walau nasya ula tomasna ala ayunihim. Pinter tenan kan ya. Ini beli kebo jadi kena khatam. Ini surat Yasin dong kan. Berarti kurang jus. Itu nak normal berang tahun. Urung mati itu kira-kira. Nah mati ya mati santai. Orang sangat ini khataman. Anu takbir. Walau nasya ulamun ngersakno kita. La Thomas yakti ini bakal menghapus kita ala ayuni mengatasi meripat-meripati kufar. La a'mainaha. Tegese mari ngawuta kita. La a'mainaha yakti ini mutakno ingsun. Ha ing ayun. Tomsan kelawan ngapus meripate utawa kelawan ngusap, maksudnya ngapus pemandangane. Jadi kamane pangeran aku mangkel mbek wong kafir zaman ning donya, umpama ka Arab yo sak picekno male ning donya. Tapi Allah duwe adat semua itu diwales ning akhir. Fastabaku mongko padha apa berdesakan sapa kufar ibtadar. Tegese padha berdesakan sapa kufar asyirata ing dalan menuju dalan atau riko tegese dalan dahibina halibu dalan kabeh kaadatihim kaya dene adate kufar. Fa ana mongko hale kaya apa fakih fayub sirura hale kaya apa iso ningali sapa kufar hina idin nalikane hina it tomasna ala ayunihim ketika matanya sudah saya hapus. Layub siru nategese ora iso ningali sapa kufar. Walau nasa ulamun ngersano ingsun nama sahna yakti ning rubah ingsun hum ing kufar. Tak rubah kira datan hale dadi rupa kethek. Wa khona zira lan misale dadi celeng. Au hijarotan to dadi watu. Mergo wong tak gawe aku urip ning bumi ku ora gelem ngakoni aku. Iku mestine iku pantese dadi napa? Kethek utawa celeng utawa benda mati kaya watu. Normale ngono umpama aku kersa. Tapi saking rahmati Allah ya ora digawe ngono, cek dikai kesempatan tobat, dikai kesempatan berpikir secara benar. Asal urung malam yuhurgir, asal urung napa mati. Ala maka natihi mengatasi panggonan domisiline para kufar. Wa fi qiraatin maka natihi. Maksudnya sebagian nganggo redaksi jamak, sebagian redaksi mufrad. Utai lafat makanah ku jam'u makanatin, jam'e lafat makanah bi makna makanen tegese kan kemana tempat. Fi manazilihim tegese ing dalam panggonane kufar. Famas tato mongko ora kuwasa sapa kufar mudian ing lumaku ing berjalan walarjiun lan ora iso bali sapa kufar lam yakdiru tegese ora kuwasa sapa kufar ala ing atase budalan wala majil lan ora ing atase teko. Tetes ngeten nggih kula warai nggih cara berpikir Quran itu begini ya. Quran itu termasuk mengandung ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Logika itu nganggo natijah, ora nganggo alat. Kalau balen malih logika itu nganggo natijah, kesimpulan orang nganggo napa? Alat. Jadi misalnya gini. Akibat utama dari buta itu apa kan? Akibat utama dari buta itu. Misalnya nabrak pagar, napa? Karena dia buta maka kecemplung kali atau nabrak pagar atau kesandung. Karena apa? Buta. Kenapa kok buta? Nabrak pagar karena buta, tidak melihat. Lah saiki ana wong waras, mripate yo kena nggo ana pagar ditabrak. Mesti orang bilang bangunnya picek tapi ngono pager kok ditabrak. Nah. Sekarang logikanya gini, rungokno tenan kena ben dadi wong alim. Orang enggak melihat tembok kemudian ditabrak, itu namanya apa? Buta kan? Saya ulang lagi. Orang tidak melihat tembok kemudian ditabrak, namanya apa? Buta. Kenapa kamu katakan buta? Tembok itu begitu jelas bagi yang tahu. Saya ulang lagi, tembok itu fisik yang jelas bagi yang kok ditabrak.
picek-picek ke, barang karuan ketok kok ditabrak. Nah sekarang kebenaran Islam itu barang sing az-zahir. Sekarang Allah itu zat sing lam yalid walam yulad. Itu kan sangat jelas. Allah adalah zat sing zahir begitu jelas. Mosok ono makhluk ra ono khalik. Ketika seseorang tidak tahu barang jelas jenenge apa? Buta. Sehingga Allah mengistilahkan wong kafir ya sumum bukmun umyun. Karena tadi yang tidak melihat tembok dikatakan buta karena tidak melihat barang sing nyata. Tembok ini kan nyata wujud maksudnya. Paham ya? Ya seterusnya begitu. Nah sama. Sing darani sapi itu makhluk yang enggak bisa memahami. Sing darani kuda adalah makhluk yang enggak bisa memahami. Ketika manusia tidak memahami Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Karena ciri khas hewan tidak memahami. Kalau manusia tidak memahami Tuhannya, berarti sama dengan hewan. Ya gitu. Lah itu jenenge apa? Natijah. Jadi Quran itu tidak ngitung alat, tapi ngitung apa natijah. Karena sama-sama tersimpulkan tidak memahami. Apa? Tidak memahami. Jelas ya? Ya sudah begitu, itu jenis walau nasa'u. Itu caranya ngitung ulumul Quran. Nah nanti pada level fikih kegoblokan itu ngukurnya al-aham fal-aham. Al-aham fal-aham misalnya ini ya. Ruhen itu seneng ngopi mbek rokok. Saking asiknya ngopi dengan rokok, anaknya lagi andan-andan. Apa nak cara bahasa Indonesia baru latihan apa? Berdiri. Terus dia ini saking asiknya rokokan, anaknya lagi berdiri di baro, enak-enakan nyedot rokok terus guling, nanti bedul. Tambah elek maksudnya dulu. Terus orang ngomong Ruhen itu goblok apa pinter? Tidak jawab. Gak usah sopan ngomong. Orang kan ngomong goblok. Yaitu demi rokok yang makruh saja membiarkan anak jatuh. Sama. Agama juga gitu, demi nafsu yang sesaat sampai kamu membuang atau menerlantarkan kebenaran. Maka yang dikatakan ora duwe akal itu apa? Meninggalkan al-aham fal-aham. Jadi misalnya harusnya kan fokus kontrol anak sing baru andan, tapi dijak enak-enakan rokok akhirnya jatuh. Sama, harusnya kita itu fokus fafirru ilallah, tapi enak-enakan ning dunya, ngerti-ngerti mati. Lah pas mati ku wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nek mati rokok ngerti-ngerti anak guling. Kok sifo? Jutune tak tunggu di mbahmu dan cetot rokok. Lah padha bareng kowe mati. Gusti kula temputi ning akhirat. Saiki mlebu neraka. Lho Gusti kula di rencana tobat kok cukup mboten rokok. Sekliwat apa? Sekliwat wis kadung tiba. Makanya ulumul Quran itu sebetulnya gampang karena Allah itu memahamkan kita itu dengan perangkat yang kita miliki yaitu al-hawasul khamsu apa indra apa 5. Karena Allah dengan cara itu memahamkan kita kayak tadi semua maknawi itu ada padanan jusmani. Saya ulang lagi ya, semua maknawi itu ada padanan jusmani. Nah, itu keahliannya Imam Ghazali dalam Ihya itu seperti itu. Jika Imam Ghazali itu barang yang susah menurut analisis ulama itu bagi dia gampang saja. Misalnya gini, sama tak beda jawab ben pinter. Kalau ada orang cerita tentang aib kamu, bahwa kamu itu tukang drengki, tukang hasut, provokator, kamu tersinggung enggak? Ada orang menyebutkan aib pada diri kamu. Normalnya orang kan tersinggung. Kata Imam Ghazali, Anda bisa enggak tersinggung dengan cara berpikir begini. Lau akhbaro karo julun bi anna tahta jubbatika hayatan au akroban sing tahuka. Terus atas kuruhu amla. Kalau ada orang memberi kabar kamu bahwa di bawah jubah kamu atau di bawah baju kamu ada ular yang berbisa atau kalajengking yang menggigit yang berbisa. Ada orang ngasih kabar itu kamu terima kasih apa marah? Terima kasih karena dingertikan sesuatu yang bahaya pada diri kamu. Nah harusnya ketika ada orang cerita bahwa kamu itu tukang hasut, tukang mengkafirkan orang, tukang provokator, itu kan penyakit yang membahayakan kamu di akhirat. Harusnya dikasih tahu itu senang. Karena hal yang sama kalau fisik, yaitu kalajengking dan ular, kamu senang kalau dikasih tahu. Kenapa kamu ketika dikasih sesuatu yang bahaya bagi akhirat kamu malah tersinggung? Nah itu Imam Ghazali cara ngobati. Paham sih kalau maksud?
Jadi kalau ingin maknani jusmani dengan maknawi itu bisa dilihat. Jelas ya. Andai kan orang berpikir gitu kan, alhamdulillah ono sing ngandani aku hasut, aku drengki sehingga bisa membenahi diri. Itu sebagaimana ada yang ngandani kita bahwa kita di bawah kita ada kala jengking.